Coba deh bayangin, pesta pernikahan lintas negara yang udah Anda impikan sejak lama. Indah banget kan? Tapi tunggu dulu, apakah dokumen Anda benar-benar udah siap buat ngadepin birokrasi internasional yang super ketat? Serius loh, impian indah itu bisa aja tertunda berbulan-bulan cuma gara-gara satu stempel yang kelewatan atau ada prosedur kecil yang salah langkah. Sayang banget kan? Oke, biar Anda nggak makin pusing, ini dia peta jalan yang bakal kita lewati hari ini. Pertama, kita bahas pentingnya SKBM. Kedua, persiapan dari tingkat desa. Ketiga, apa aja yang terjadi di tahap KUA. Keempat, bedanya jalur apostil sama kementerian. Dan terakhir, gimana caranya menghindari penolakan dokumen. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pentingnya SKBM. Jadi, apa sih SKBM itu? Sederhananya, ini adalah sertifikat resmi yang membuktikan kalau seorang WNI itu secara hukum benar-benar masih lajang. Dokumen ini dikeluarin sama KUA. Nah, masalahnya gini, SKBM ini memang sah banget di Indonesia. Tapi begitu dibawa ke luar negeri, kedutaan asing itu nggak bisa asal percaya dan ngecek aslian tanda tangan kepala KUA di daerah Anda kan? Makanya, dokumen ini butuh yang namanya paspor legalitas. Ibaratnya kita butuh verifikasi berlapis supaya otoritas internasional yakin 100% kalau nggak ada unsur penipuan, seperti praktik poligami ilegal misalnya. Dan asal Anda tahu ya, SKBM ini ternyata bukan cuma buat urusan hari H pernikahan loh. Status lajang yang udah terverifikasi ini benar-benar jadi kunci buat ngelewatin berbagai rintangan administrasi global yang super ketat. Nanti Anda bakal butuh kertas ini buat ngurus visa pasangan, daftar kerja di negara yang aturan sipilnya kaku banget, atau percaya nggak percaya, bahkan buat urusan klaim warisan di luar negeri nanti. Jadi fungsinya emang esensial banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, persiapan tingkat desa. Dari mana sih kita mulai? Lucu ya kalau dipikir-pikir, langkah pertama buat nikah di panggung internasional itu ternyata mulainya dari ngetuk pintu rumah Pak RT. Betul banget. Sebelum Anda jauh-jauh mikirin kedutaan atau bahkan KUA, kumpulin dulu nih dokumen-dokumen pondasinya. Minta surat pengantar dari RT dan RW, siapkan fotokopi KTP dan kartu keluarga Anda. Terus, pastikan Anda dapat formulir N1 sampai N4 dari kelurahan. Jangan sampai ada yang kelewat ya, karena deretan formulir N inilah yang bakal jadi pondasi utama pengajuan Anda. Oke, dokumen desa udah di tangan. Kita lanjut ke bagian ketiga, tahap KUA. Pas sampai di KUA, alurnya lumayan gampang kok. Anda tinggal serahkan berkas dari desa tadi, terus petugas bakal ngelakuin verifikasi data yang cukup ketat. Ini buat mastiin status Anda benar-benar lajang dan nggak ada pemalsuan ya. Kalau semuanya aman, SKBM resmi bercap basah bakal diterbitin. Kabar baiknya, pengurusan di KUA ini biasanya gratis. Tapi tunggu, jangan buru-buru pulang dulu pas kertasnya udah di tangan. Ini dia nih, dengerin baik-baik karena ini krusial banget. Anda wajib, ya saya ulangi, bener-bener wajib minta soft file spesimen tanda tangan dan stempel kepala KUA yang tanda tangan di SKBM Anda. Kenapa? Karena ini tuh ibarat kunci rahasia Anda. Kalau Anda sampai lupa minta spesimen ini buat bahan pencocokan nanti, saya jamin kementerian di tingkat nasional bakal otomatis nolak atau nunda legalisasi dokumen Anda. Jangan sampai kejadian ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih luas di bagian keempat, apostil versus kementerian. Di titik ini, perjalanan dokumen Anda mulai masuk ke ranah global, dan jalurnya bakal bercabang. Kalau negara tujuan Anda itu termasuk dalam daftar 120 lebih negara anggota konvensi apostil, wah, Anda beruntung banget. Prosesnya jauh lebih gampang dan secepat kilat. Anda tinggal daftar online di portal Kemenkumham, selesai. Tapi, kalau negara tujuan Anda nggak ada di daftar itu, siap-siap aja ngelewatin jalur tradisional yang lumayan panjang. Anda harus legalisir dulu di Kemenkumham, terus lanjut ke Kemenlu, dan terakhir, baru deh dibawa ke kedutaan negara asing tersebut. Biar Anda ada bayangan yang realistis nih, saya kasih estimasi waktunya kalau terpaksa pakai jalur tradisional. Di KUA mungkin cuma butuh 1-3 hari aja. Tapi, tahap legalisasi akhir di kedutaan itu yang bikin deg-degan karena bisa memakan waktu 2-4 minggu atau bahkan lebih. Antrian dan aturan tiap kedutaan itu beda-beda. Jadi saran saya, luangkan waktu dari jauh-jauh hari. Jangan sampai mepet sama tenggat waktu keberangkatan Anda. Oh ya, ada satu aturan mati yang harus banget Anda patuhi. Tolong, jangan pernah coba-coba nerjemahin dokumen ini pakai Google Translate, apalagi nerjemahin sendiri. Kalau Anda nekat, dokumen itu dijamin bakal langsung ditolak mentah-mentah. Dokumen Anda wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau sworn translator yang resmi terdaftar.
Cuma cap dari mereka yang diakui secara hukum, dan hasil terjemahan ini juga yang nanti harus ikut dilegalisir. Oke, kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian paling penting buat menyelamatkan waktu Anda, menghindari penolakan dokumen. Kita bahas 3 kesalahan paling fatal yang sering banget bikin proses ini gagal total. Pertama, ejaan nama yang beda. Dengar ya, bahkan kalau cuma beda 1 huruf doang antara KTP, KK, dan SKBM, itu udah pasti bikin dokumen Anda ditolak otomatis oleh kementerian. Serius, sedetil itu. Kedua, seperti yang udah kita bahas, lupa melampirkan spesimen KUA. Dan ketiga, masalah masa berlaku. Jangan sampai SKBM Anda kedaluarsa. Biasanya batasnya itu 3-6 bulan. Kalau lebih dari itu, kedutaan bakal nolak mentah-mentah dokumen Anda. Ngelihat betapa ribet dan berlapisnya birokrasi tadi, wajar banget kalau Anda sekarang mulai ngerasa, wah ini pusing juga ya. Jadi muncul suatu pertanyaan praktis. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat bayar jasa profesional biar mereka yang ngurusin ini semua? Gini, kalau merujuk ke data yang kita punya, menyewa biro jasa legalisasi itu bisa jadi langkah yang sangat cerdas, terutama kalau Anda ada di kondisi ini. Anda tinggal jauh banget dari Jakarta, atau waktu keberangkatan udah mepet banget, atau Anda ngerasa kewalahan sama aturan kedutaan yang sering berubah-ubah. Belum lagi kalau Anda kesulitan pakai portal pemerintah yang kadang bikin bingung. Kalau situasinya kayak gitu, mending serahkan aja ke ahlinya. Mereka udah hafal mati sama labirin birokrasi ini, jadi resiko dokumen ditolak bisa diminimalisir banget. Jadi, sebagai penutup, coba ditanyakan ini ke diri Anda sendiri. Apakah SKBM Anda udah benar-benar siap buat panggung global? Atau jangan-jangan ada satu typo kecil yang lagi sembunyi dan siap ngehancurin rencana pernikahan Anda? Saran saya, mumpung masih ada waktu, cek lagi semua dokumen Anda sekarang juga. Pastikan tiap huruf, cap, dan spesimennya udah benar-benar pas. Gunakan panduan yang udah kita bahas ini buat ngebantu Anda ngelangkah lebih pasti. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan hari ini. Semoga urusan administrasi Anda lancar jaya ya. Sampai jumpa!